wabarakatuh, pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pemirsa, rasa-rasanya hidup tanpa cobaan juga kayaknya kok hampa. Jalan hidupnya mulus-mulus aja juga hampa. Tapi begitu kita dikasih cobaan, rasa-rasanya bingung harus berbuat apa. Nah, ada baiknya kembali kepada Al-Quran untuk menunjukkan kita jalan yang lurus kembali. Tapi kalau Anda masih bingung dan menafsirkan isi Al-Quran tersebut, hari ini, pada pagi hari ini sudah hadir Ustadz Wijayanto di sini untuk tempat yang tepat untuk bertanya pastinya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah aman, Segar terkendali terus ya? 86 ya. Dan pemirsa, apabila Anda ingin bertanya ke 8511836 untuk bicara langsung dengan Ustadz Wijayanto, sudah siap ya Ustadz ya? Insya Allah. Dan bisa juga melalui SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Bisa juga melalui email kami di cbu@an.tv untuk bertanya mengenai kegundahan hati Anda, permasalahan Anda, dan lain sebagainya. Sudah ada penelpon yang masuk cepat sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, dengan Bapak siapa Di mana Pak? Bapak? Bapak Selamat, Bapak Selamat di mana Pak Selamat? Bojonggede. Oh, di Bojonggede. Silakan curhatnya Pak Selamat. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak pagi Pak. Waalaikumsalam. Nah, Gimana? ini Pak, saya mulai mengenai mimpi ini Pak. Mimpi. Iya. 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 Ya. Pak, saya mimpi pada waktu itu bernama si Pak Jadan ini Pak ya. Iya. Iya. Pada waktu itu saya mimpi dengan ajan subuh. Dengan Iya. azan Ajan subuh. subuh kan saya lari langsung ke musola tuh. Iya. Musola, saya ngambil air wudhu. Iya. Ya, padasan satu itu. Hmm. Nah, padasan itu pancurannya dua, saya kan ngambil wudhu. Air saya itu wudhunya bening airnya. Nah itu yang depan saya itu kok yang kan pancuran depan belakang itu Pak ya, pancurannya. Yang di sebelahnya itu kok teriak-teriak, wah airnya keruh gitu. Tapi saya nggak peduli, tapi emang agak terpengaruh juga. Kok begitu gitu. Tapi saya berpedoman saya bahwa air wudhu saya itu memang jernih, bening, mencucikan gitu. Iya. Nah, setelah saya selesai basuh muka 3 kali, itu air itu dikuras sama itu. Yang sebelah saya itu orang. Waktu keruh-keruh dibuang. Nah, terus saya nggak ikan wudhu. Nah, itu Pak, terus saya juga nggak sholat gitu. Gimana Pak itu? Terus? Makna yang terkandung itu apa gitu Pak? Iya. Oke, baik Pak, selamat, menarik sekali. Iya. Coba dijawab ya Pak Wid. Pertama memang biasa orang tidur mimpi itu bagian dari apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dirasakan, karena pikiran kita itu kadang-kadang muncul dalam mimpi, dalam alam bawah sadar kita. Kalau dalam istilah psikologi, dalam Freud itu ada ego, superego, ada id. Jadi kadang-kadang memang apa yang biasa kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita pikirkan, itulah akan muncul dalam mimpi kita. Seluruh mimpi itu adalah, kalau orang mukmin mimpi itu 1/46 dari kebenaran. Kenapa dikatakan begitu? Karena kita bukan nabi. Mimpi yang benar adalah mimpinya nabi, karena di antara cara turunnya wahyu itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Tapi karena kita bukan nabi, maka mimpi bukan satu kebenaran. Kalau mimpi itu kebenaran, saya sudah dapat Siti Nurhaliza saya. Karena pernah mimpi sama Pernah Siti mimpi Nurhaliza ya Ustaz. Kalau itu kebenaran ya, karena kita manusia biasa, jadi itu bukan sebuah kebenaran. Memang ada petunjuk, kata Nabi, kalau itu mimpi baik, maka itu isyarat untuk kita selalu lakukan. Misalnya kalau mimpinya kok kebetulan wudhu dengan air keruh, maka itu kehati-hatian kita supaya nanti kalau wudhu cari air-air yang mutlak, yang jelas-jelas bisa suci dan mensucikan. Itu pesan moralnya. Tapi kalau itu mimpi jelek, jangan diceritakan. Mimpi itu hanya satu yang itu isyarat kebaikan yang pasti tidak pernah digoda setan, ketika orang bisa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Ustaz. Seluruh mimpi bisa digoda setan kecuali mimpi bertemu dengan Rasul. Jadi kalau kita bertemu dengan Rasulullah itu sudah kemuliaan luar biasa. Karena seluruh mimpi bisa digoda setan, kata Rasulullah, kecuali mimpi bertemu dengan Rasulullah. Pak Wid juga sedang menanti-nantikan ya. Iya, itu semuanya. Jadi kita sendiri pasti punya pengalaman bagaimana bisa mimpi bertemu Rasulullah. Ketika kita sedang asyik masuk, kita bisa dekat dengan Allah, mudah-mudahan Rasulullah juga bisa kita mimpikan. Saya sendiri itu ya alhamdulillah punya pengalaman
sayang kita sudah bertemu para sahabat, ini ada apa kok lampu terang benderang, bau begitu wangi, bagus di masjid, oh Rasulullah mau datang. Tapi begitu Rasulullah mau datang, itu saya terbangun. Jadi belum sampai ketemu Rasulullah, tapi sudah ada tanda-tanda seperti itu. Itu satu isyarat kebaikan saja. Jadi kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi kalau mimpi jelek nggak usah. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Tin Jakarta. Ibu Sin. Ya. Iya, silakan Ibu Sin Ya, curhatnya. maaf suaranya lagi serak ini. Ya, silakan Ya, Ibu. Ibu Tin, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pak Tin. Ustadz. Ya, gimana Bu? Ya, begini Pak, sebagai seorang Muslim, sudah barang tentu kita kan ingin melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah ya. Ya. Persoalannya Pak Ustadz, apabila kita menabung, Ya. apalagi sebagai seorang pegawai negeri yang hanya mengandalkan gaji ya Pak Ustadz, mungkin setelah pensiun baru kita bisa berangkat. Ya, terlalu Kondisi lama. fisik sudah lemah. Ya. Atau bahkan mungkin sama sekali tidak bisa karena nilai rupiah yang cenderung menurun, Ya. biaya haji semakin tinggi sehingga tidak terjangkau dengan tabungan kita. Iya. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, Iya. bagaimana apabila untuk melaksanakan ibadah haji tersebut kita pinjam uang dari bank sehingga kita bisa berangkat selagi kita masih muda dan kondisi fisik masih kuat. Iya. Apakah diperbolehkan Pak Ustadz dan Baik. bagaimana hukumnya? Ya, menarik sekali Ibu Tin pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Gimana Ustadz dengan pola pemikiran seperti Ibu Tin ini, boleh nggak Iya. pinjam uang untuk naik haji? Pertama begini, kalau haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang istitoah, orang yang dalam kemampuan. Kemampuan itu juga karena fisik, jadi dia mampu, memang dia mampu secara fisik, mampu secara rohani dan secara sosial, artinya apa? Yang ditinggalkan juga ada bekal, mampu secara kesehatan, kalau dia tidak sehat juga begitu, keamanan, itu istitoah. Jadi kalau itu sedang dilanda konflik begitu rupa atau perang bagaimanapun, itu tidak berarti dia tidak dalam keadaan istitoah, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana kemampuan secara ekonomi. Kalau memang dia mampu dalam hutang itu nanti siap untuk mengcover karena punya aset-aset yang meskipun dia pegawai negeri, tapi asetnya juga aset karena pegawai negeri itu banyak, menteri itu juga pegawai negeri, asetnya juga banyak. Itu hutang dalam pengertian untuk begitu nggak apa-apa asal dalam kemampuan. Tapi kalau memang gajinya kecil, asetnya juga kecil, kok dia hutang untuk haji tidak perlu. Gitu. Utang bank bagaimana? Selama ini bank-bank konvensional itu masih diperbolehkan oleh ulama mainstream. Terus terang, mainstream kita misalnya NU Muhammadiyah masih menggunakan bank-bank konvensional. Itu masih difatwakan boleh. Tetapi kalau mau pakai bank syariah jauh lebih baik. Karena bagaimana juga bank syariah itu sistem pengelolaannya juga akan berbeda. Kalau misalnya mungkin kita dalam kondisi uang secara utuh nggak ada, tapi kalau nyicil misalnya saya Nggak apa-apa. bisa nih gitu. Bisa, nggak apa-apa. Itu. Jadi Kalau kita sekali sendiri lagi, yang ngumpulin kan iya. kadang-kadang kepake lagi. tuh, Hari Ustaz. kemarin kan juga ada pertanyaan bagaimana orang haji dalam masih punya hutang, nggak apa-apa kalau dalam Coba kita kemampuan. bahas ya. Pengusaha-pengusaha besar itu nggak usah sebut namanya, kemarin sudah saya sebut namanya. Jadi itu juga yang punya Antv ini juga itu saham besar itu juga punya utang juga. Tapi asetnya besar, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus semua harus dilunasi, nggak. Yang penting tercover, artinya dia bisa mengcover hutang-hutang itu setelah balik haji. Apalagi kalau walaupun dia pegawai negeri kan punya aset. Anehnya kadang-kadang kita mobil sudah punya, mobil baru, tapi alasannya untuk haji belum punya karena itu gangguan nafsu. Kadang-kadang untuk haji mahal padahal mobilnya baru, beli lagi sekarang, itu sudah masih yang dulu. Nah, jadi itu bukan berarti ini haji itu juga sesuatu yang harus diusahakan. Karena ukuran kita kalau mau kurban juga gitu, kambing itu mahal padahal motor murah. Itu. Jadi kembali kalau memang dalam kemampuan Ibu nggak apa-apa hutang Nggak untuk apa-apa haji. ya? Kalau Oke. dalam kemampuan. Baik, sudah terjawab sepertinya Ibu. Dan Anda juga jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih banyak waktu. Anda masih bisa bertanya kepada kami, tapi setelah menjelang azan subuh berikut ini.
mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kami lanjutkan curhat bareng Ustadz. Kalau mempunyai problem hidup atau masalah, rasa-rasanya kok berat sekali ya. Tapi walau bagaimanapun kalau kita cari maknanya pasti kita akan mendapatkannya. Pak Wid, kita baca SMS dulu yang masuk ke 9123 ya. Dari 08882264. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami hamil di luar nikah dan usia Hamil di luar nikah, bukan di luar kandungan ya. di luar nikah, Di Pak luar Wid. Yang nikah. masalah luar kandungan. Iya, itu masalah besar. Usia kehamilan saat ini 2 bulan. Ada yang bilang sebelum kehamilan 4 bulan kami tidak usah menikah. Iya. Itu betul nggak Pak Wid? Pertama, bahwa menikah dan tidak menikah karena menghamili orang tidak harus nunggu apakah dia 4 bulan atau 2 bulan. Bahwa kalau dia memang sudah berhubungan badan, memang sebaiknya dilanjutkan. Bahwa kalau ditanya bagaimana itu dosanya seberapa atau sekian banyak pahala dosanya, saya bukan panitia dosa, bukan panitia pahala. Waktu pendaftaran panitia saya nggak ikut, jadi nanti saya tanyakan pada malaikat. Tetapi prinsipnya jelas kalau kita sikapi di sini, bahwa hubungan di luar nikah itu jelas tidak boleh. Itu bukan pola-pola Islam. Islam tidak mengenal down payment. Jadi biasanya orang sudah dikasih DP dulu baru dilanjutkan. Bahwa Anda kalau sudah terlanjur berhubungan itu dilanjutkan dengan pernikahan tidak harus menunggu 2 bulan, 4 bulan. Kurang dari itu atau sebelumnya itu tetap kalau memang Anda mau nikah, nikah. Jadi di Gitu. Islam nggak ada Ya, usia tidak ada kandungan usia berapa kandungan baru 4 bulan, 3 bulan, 1 bulan tidak ada kaitannya. Termasuk orang mau aborsi. Karena ada pendapat kalau belum ditiupkan ruh, belum 4 bulan masih Nggak boleh apa-apa, diaborsi. boleh aborsi. Tidak benar. Karena itu bagaimanapun juga itu sudah bercampurnya antara janin kepada di ovum, di ovarium sana. Maka itu sudah terbentuk Proses satu kehidupan, ya? proses kehidupan. Maka walaupun kurang dari 4 bulan, aborsi tetap tidak boleh. Dan itu fatwa seluruh jumhur ulama. Itu. Jadi dan itu sepakat. NU, Muhammadiyah semuanya sepakat. Itu. Padahal jarang NU, Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal itu sepakat. Artinya hari raya mungkin nggak sepakat. Tapi menggugurkan Dalam hal itu kandungan tetap sepakat nggak ya? boleh. Oke. Termasuk di dalam hal ini, kalau orang sudah berhubungan badan, sebaiknya ya dilanjutkan. Baik. Jadi supaya ada tanggung jawab. Beli durian aja sudah dibuka-buka, sudah dicicipi nggak jadi beli yang jualan tuh marah-marah ya. di Kalibata. Oh, ini ada itu. pertanyaan menarik Iya. juga masalah ini nih Ustadz ya. Dari 02354711 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. pernah punya pacar, kami pernah berhubungan badan, sekarang kami putus. Saya ingin bertanggung jawab. Apakah saya berdosa bila tidak menikahinya? Ya. Ini kayaknya ada sangkutannya dengan beli durian Oh udah dibuka iya, nggak jadi itu iya, Ustadz. marah-marah. Jadi apalagi anak orang udah dibuka, dicicipin, udah begitu rupa, kok nggak jadi dibeli. Jadi kalau memang dia sudah berhubungan badan, satu tetap dosa orang berhubungan badan itu baik dilanjutkan ke pernikahan atau tidak, tetap itu dilarang. Itu karena Islam itu lebih preventif. Yang larangannya dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Larangannya bukan zinanya, malah mendekati zina. Lah kalau mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Sehingga Islam sudah preventif sampai berdua-duaan lain jenis saja di tempat yang tidak ada muhrim, di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Sekali lagi ini bukan berarti kalau kita berduaan terus ada security datang, wah ini setannya datang, orang ketiga setan. Bukan. Maksudnya bahwa setan akan menggoda ke sana, maka tetap harus waspada, hati-hati. Terutama teman-teman saudara yang sudah punya pacar, sudah itu segera nikah lebih baik. Karena semakin lama pacarannya, semakin mengakumulasi dosa. Dosanya semakin banyak. Nah, makanya model pacaran sekarang kadang-kadang kebablasan. Itu kadang-kadang untuk menunjukkan rasa cinta, bukti kesetiaan itu diajak berhubungan. Nah, kalau nggak jadi nanti wanita laki-laki yang dirugikan. Jangan Bukan mau, down itu. payment kali Ustadz, Iya, test mungkin. drive katanya. Mungkin test drive. Apapun istilahnya lah orang sekarang ini. Kadang-kadang atas nama cinta terus menyerahkan semuanya. Jangan mau. Itu memang banyak laki-laki memang suka gitu. Makanya saya nggak suka laki-laki. Gitu. Tapi nanti akhirnya putus, menikah atau tidak menikah, tetap dosanya akan Tetap dosa ditanggung ya. Ustadz, Jadi kalau dia Tapi mau lebih baik bertanggung kalau jawab, bertanggung jawab. bertanggung jawab ya segera dilangsungkan nikah dengan bertobat. Jangan membuat laki kepada yang lain, nanti pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Jadi itu tetap tidak boleh. Maka kalau memang sudah seperti itu, satu, hati-hati supaya juga pemirsa yang lain juga hati-hati jangan sampai terjadi yang seperti itu. Baik. Yang kedua, juga kalau memang tanggung jawab ya segera nikahi aja. Baik, sepertinya tuntas sudah ya. Kita bacakan SMS dari 9123. Kami akan membuka line telepon lagi setelah yang berikut ini.
Kembali dalam Curhat bareng Ustadz, Anda bisa menelpon ke 8511 836 untuk mencurahkan isi hati Anda. Masih ada Ustadz Wijayanto di sini, silahkan menelpon karena kami masih hadir sampai pukul 5 nanti. Sekali lagi 8511 836. Besok Anda juga masih bisa SMS terus ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan apabila mau bertanya melalui SMS. Dan masih ada cbu@an.tv apabila mau bertanya melalui email. Bisa curhat, bisa juga mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Assalamualaikum Bapak. Dengan Pak siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan Pak Ibrahim di Lampung. Pak Di Lampung, Ibrahim di iya. Lampung, silakan curhatnya Pak Ibrahim. Begini Pak Ustadz. Iya, gimana Ibrahim? Ya, saya punya seorang istri yang kerja di Saudi Arabia. Nah, kebetulan istri saya itu udah ada 5 tahun di luar negeri. Jadi TKW, ya. Iya betul, iya betul. Jadi yang ingin saya tanyakan begini Pak. Pertama sekali bagaimana status hubungan kami berdua secara hukum agama. Dan kedua, apakah kami masih sah untuk bercampur sebagai suami istri atau haruskah kami itu mengulangi akad nikah? Tapi sebelum ini ada Sebelumnya masalah ada nggak ridho Pak nggak? Ibrahim? Anda ikhlas nggak? Saling ridho nggak bahwa dia perginya pamit, memang dia dalam status ya dalam kondisi darurat, memang mau cari kerja, bukan mau pindah ke lain body tadi atau mau nikah lagi? Gimana Pak Ibrahim? Begini Pak, sebetulnya dia pergi ke luar negeri itu memang awalnya istilahnya dia itu bekerja. Tetapi setelah 1,5 tahun dia mengirim surat kepada saya. Tolong katanya kirimkan surat talak untuk saya karena saya ingin menikah. Jadi saya katakan sebaiknya kamu pulang dulu, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Bagus Pak. Nah, cuman yang membuat saya sakit, okelah saya membuka aib saya sendiri bahwa dia pernah istilahnya melakukan hubungan badan dengan orang lain. Ini yang Dia pernah selingkuh. iya. Terus? Yang tidak saya terima. Nah, jadi berkat itu setelah dia pulang nanti, apakah dia masih sah sebagai istri saya dan apakah istilahnya kami harus mengulangi akad nikah? Baik. Ya. Nah, jadi cuma itu Pak yang bisa saya katakan untuk pagi Terima ini. kasih curhatnya Pak Ya. Ibrahim di Lampung. Jadi Gimana, mudah-mudahan Pak? kita tidak hanya menjawab dari sisi hukum saja Mona, karena dari sisi hukum sebetulnya perselingkuhan tidak membatalkan pernikahan. Tidak membatalkan? Iya, Pak? jadi orang selingkuh bukan berarti terus nikah dengan asli itu jadi tidak sah. Tetap saja hukum pernikahannya tetap utuh, cuman perselingkuhannya tetap dosa besar. Karena orang berselingkuh tetap dosa besar, tetapi pernikahannya tidak batal karena istri selingkuh. Lalu bagaimana kalau dia minta talak? Hak talak itu tetap ada pada suami. Jadi selama suami memang belum mengeluarkan talak kepada istri, maka istri masih sah menjadi istri bapak. Lalu bagaimana kalau 1,5 tahun sampai 5 tahun nggak kembali? Ya dalam batas apa bapak bisa mengikhlaskan atau meridhokan sampai nanti dicari kata mufakat. Artinya sebaiknya itu juga dimusyawarahkan, bagus sikap bapak bahwa dia harus pulang dulu untuk diselesaikan supaya jelas apa masalahnya, kenapa dia nikah lagi, alasannya apa. Kalau itu memang secara syariat itu dipertimbangkan baik, satu khairul fiddini wa ma'asi wa akibati amri, baik secara agama karena dengan berpisah begini kok menjadi tidak baik secara agama, baik untuk kehidupan dia dan akibat-akibatnya dipertimbangkan secara masa, itu nanti itu juga untuk maslahah bersama, silahkan mau kawin lagi. Setelah pulang lagi masih boleh berhubungan layaknya suami istri nggak? Masih boleh, karena boleh? apa? Karena belum ada kata cerai. Jadi selama dia masih belum dicerai, maka hubungan suami istri dan status hukumnya masih boleh. Oke, baik. Yang jauh lebih penting dimusyawarahkan mana yang terbaik, supaya kita tidak bermain-main dengan hukumnya boleh atau tidak, tetapi mesti ada masalah yang bisa diselesaikan. Pak Ibrahim di Lampung, semoga masalah Anda cepat selesai. Terima kasih atas curhat Anda kepada kami. Pak Wi, terima kasih sudah datang Sama-sama, ya. Mana? Terima kasih Insya juga Allah, sampai ketemu atas solusi minggu yang depan. sudah diberikan. Insya Iya, Allah. insya Allah. Dan pemirsa, sampai ketemu minggu depan juga. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada